Jadi istilahnya pernah satu kejadian makan ikan teri Medan. Ikan teri Medan kan kecil-kecil. Itu sempat sampai keluar sampai lewat saluran kencing dan itu sakit banget. Pernah. Jumpa lagi dengan kita di Bincang Asik bersama dengan Ostomed. Bersama saya, Gusti Prustari, bersama dengan Ibu Yuliana. Halo Bu Yuli. Halo, selamat malam. Selamat malam Pipit, selamat malam sahabat Ostomed. Selamat malam tamu yang kali ini kita undang. Selamat malam, mudah-mudahan nanti ada manfaat yang bisa dipetik dari pembicaraan bincang-bincang asik kita malam ini. Silakan, Pit. Kita sapa dulu Pak Roni. Halo. Halo. Halo Pak Roni, selamat malam. Ya, apa kabar Pak? Baik, sehat. Kami mau sharing dengan kita tentang ide-ide beliau atau kreasi-kreasi beliau terhadap kreasi-kreasi beliau dalam memakai kantong stoma nih. Jadi beliau ini salah satu ostomed yang sangat kreatif dengan memanfaatkan benda sekitarnya untuk aksesoris stoma. Ya, Pak Roni, boleh nggak cerita ke kita nih, Bapak gimana tips dan triks yang Bapak lakukan nih untuk menjaga supaya kantong stoma itu dia tidak mudah bocor, Pak? Karena kan mungkin banyak nih sahabat ostomed yang mengalami kantong stomanya itu sering bocor. Sering banget nih nemuin di sekitar ostomed yang datang tuh kebanyakan keluhannya tuh kantongnya gampang bocor. Mungkin Bapak ada tips dan trik yang bisa dilakukan gitu. Pit, halo. Halo, maaf. Putus ya? Iya, barangkali kita bisa sampaikan dulu bahwa Pak Roni Sucipto ini dia ostomed bukan hanya kolostomi istilahnya untuk BAB saja, tetapi juga dengan BAK, dengan buang air kecil. Jadi istilahnya tuh ada 2 stoma di perutnya, yang satu untuk BAB, satu untuk BAK. Jadi perlu dijelaskan seperti itu. Jadi para sahabat ostomed supaya tahu bahwa tidak hanya kolostomi, tidak hanya stoma untuk BAB saja, tetapi ada juga stoma yang untuk BAK. Biasanya kan satu-satu. Ada yang cuma BAB saja atau BAK saja, buang air kecil atau buang air besar saja. Tapi kali ini Roni ini 2. Jadi BAB juga, BAK juga. Nah, sekarang coba Ron ceritakan bagaimana riwayatnya, istilahnya ceritanya bahwa sampai terjadi Roni seperti itu dan bagaimana caranya Roni untuk tip-tipsnya gitu supaya kan 2 nih, 1 aja repot apalagi 2 gitu. Jadi tips-tips Roni supaya kedua-duanya ini tidak menjadi kendala buat Roni gitu. Maksud Pipit begitu ya, Pit? Silakan Roni. Iya, oke. Saya akan cerita dulu runtutan untuk sakit saya. Jadi untuk tahun 2008 sudah mulai terasa sakitnya, Bu. Cuma waktu itu karena susah buang air besar, jadi belum tahu sakit apa. Jadi hanya paling banyak minum, banyak jus gitu. Lalu sempat juga ke dokter. Itu kan sangkain kayak wajir ya itu ya. Sempat obat yang kapsul yang di belakang pernah coba, lalu yang sempat suntik juga pernah, tapi itu semua nggak berhasil gitu loh. Kita pindah ke dokter lain, ke dokter penyakit dalam. Dari itu sekali pertemuan langsung ketahuan bahwa sakit tumor usus gitu. Nah, terus saya itu posisi di Jogja. Lalu saya kembali untuk periksa ke Semarang, ke dokter yang dulu menangani papi saya. Jadi papi saya juga dulu
pernah sakit kanker usus juga, tapi ya singkat cerita tidak tertolong lah. Jadi dia tahu riwayat keluarga. Ya, singkat cerita selama pemeriksaan, biopsi dan sebagainya, tahun 2009 harus operasi. Itu sekitar bulan pertengahan Juni. Operasi lalu diberikan kantong untuk buang air besar di sebelah kiri. Nah, setelah operasi 2008, seperti biasa ada radioterapi dan kemo yang pakai minum obat steroida. Itu. Nah, sambil sejalan dengan pengobatan itu selesai, tapi ternyata masih banyak keluhan. Masih sering sakit, kencing tidak jernih, dan sebagainya. Singkat cerita, hampir setahunnya itu sepertinya ada penyaluran menyebar ke kantong kemih. Jadi istilahnya kalau saya boleh bilang kadang saya bisa buang air besar atau mencret lewat saluran kencing. Begitu juga sebaliknya, saya bisa kekencing lewat saluran buang air besar. Jadi bolak-balik gitu. Oh, ada kayak fistula gitu ya, Pak ya? Ya, jadi kayak dindingnya kan jadi karena terinfeksi kan lubang nanti bocor jadinya. Dinding kantong kemih itu. Nah, jadi istilahnya pernah satu kejadian makan ikan teri Medan. Ikan teri Medan kan kecil-kecil. Itu sempat sampai keluar sampai lewat saluran kencing dan itu sakit banget pernah. Sampai tidak bisa tidur, kencing darah pun pernah. Tuh. Lalu periksa memang harus operasi dan kantong kemihnya diangkat. Karena memang sudah menyebar. Itu Juni juga hampir setahunnya tahun 2010. Lalu yang buang air besar sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri untuk buang air kecil. Setelah itu lalu kemoterapi di Jakarta, sambil kemoterapi yang infus sama steroida juga. Itu sih riwayat perjalanan sakitnya. Jadi maaf nih Ron, supaya sahabat Osmed tahu, jadi untuk urostomi, maksudnya tuh kalau buang air kecil, ternyata Roni ini adanya buang air kecilnya di sebelah kiri ya? Iya, sebelah kiri. Kan umumnya itu rata-rata ostomed yang dengan urostomi dengan untuk buang air kecil itu biasanya kan di kanan. Tapi ini kelainan, jadi istimewa nih. Roni buang air kecil di sebelah kiri. Oke, ya lanjut ya Ron. Ya, dulu sempat kesusahan juga mengenai kantong sebelum dapat bantuan dari YKI. Jadi saya pernah juga dulu kantongnya dari plastik resep juga pernah. Sempat yang dari Surabaya, saudara bantu untuk yang pocok kelapa juga pernah. Terus baru kantong-kantong yang bantuan dari YKI ini yang sangat membantu. Nah, saya akan coba tips-tips juga yang saya pakai selama ini. Dulu kalau penjepitnya kan seperti ini Bu Yuli ya. Itu kalau zaman dulu susah didapatkan. Susah dapat. Jadi saya kadang harus ngakali pakai ini stick ekstrim ya. Saya isolasi, terus saya kasih pengait ini supaya tidak lepas. Itu awalnya seperti itu. Waktu karena yang model ini susah. Tuh. Terus berjalan dengan itu, ternyata ini juga gampang didapatkan, tapi juga ada kelemahannya. Seringkali bagian yang ini, kalau kena di bagian celana, itu terbuka, lalu lepas, jadinya kan bocor, terbuka. Gitu. Nah, seringkali seperti itu. Jadi kan juga bingung ini caranya gimana. Sempat saya pakai ya barang di sekitar karena saya juga usaha fotokopi, saya pakai klip yang gede untuk nahan gini. Memang jadinya gede, jadinya agak repot ya, tapi mau tidak mau, tapi lebih aman. Nah, berjalan dengan itu ya mencari ide lagi. Kalau seperti ini agak repot juga. Nggak pakai karet aja, Non? Ribet malah bagi saya, tidak terpikir dan ribet memang ya. Iya. Lalu saya coba ganti, tidak pakai ini, karena ini juga mau tidak mau kan juga gede juga kan kalau si celana. Saya coba pakai tip yang kecil.
Tadi kan yang gede. Mm-mm. Yang kecil itu tinggal dilipat-lipat aja. Diklip. Itu untuk BAK-nya atau BAB-nya? Oh, untuk Itu BAB ya, terutama untuk BAB-nya. BAB. BAK-nya kan ada itunya. Mm-mm. Ya. Tapi kalau terpaksa biasanya saya untuk buang BAK-nya pun bisa, Bu. Sebenarnya. Mm-mm. Itu mungkin tak contohin tak ambil kantong sebelah, Bu ya. Misalkan kantongnya kan BAB kan seperti ini. Biasanya saya buat kerucut dulu. Bu. Lalu dilipat. Kecil. Ya biasanya batasnya sampai batas ini. Lalu diklip. Nah ini bagi saya sejauh ini lebih praktis, lebih enak dan tidak bocor. Yang penting hati-hati karena kalau asal tarik jadinya kan nanti ini sobek kan. Iya. Jadi pelan-pelan. Gitu. Dan ini lebih efektif bagi saya pakai selama ini karena lebih kecil kan. Kalau ini sih gede, jadi pasti mengganggu gerakan badan. Yeah. Itu untuk dari segi jepitnya. Kalau dari segi untuk sering bocornya, biasanya karena saya pakainya kan kantong kemihnya diambil, jadi bagian tubuhnya bawah kan agak cekung ke bawah. Seperti ini Bu ya, kalau dari samping ya. Seringnya kan bocor di bagian bawah. Nah, akhirnya saya cari ide karena mami saya penjahit juga pakai elastik gitu ya. Elastik yang biasanya buat kolor atau yang biasanya sekarang ini buat facial belakang. Ada yang hitam, ada yang warna putih. Nah, ujungnya saya kasih perekat. Kasih perekat. Nah, untuk kekuatan, ujung-ujungnya saya kasih lagi H. Tidak ulang. Perekat. Lihat dulu ya. Ya, kelihatan. Ya. Jadi kan seperti kayak ikat pinggang gini ya, kalau gini ya. Ya. Semacam ikat pinggang, tapi dia dari karet elastik, terus dikasih perekat, kemudian pakai hak. Ya. Ya, terus nggak lepas. Supaya nggak lepas ya, nggak gampang lepas. Karena kalau cuma perekat aja, memang kadang-kadang kalau kita perekat yang agak itu suka lepas memang. Ya. Terus dan itu biasanya untuk itu Bu, untuk yang wafer bagian bawah saya ingatnya. Kan ini. Karena kalau yang atas kan biasanya kan ada sudah kena celana di sebagainya masih bisa. Ya biasanya bocornya yang bawah. Makanya kan jadi nempelnya kan seperti ini. Mengenahan. Gitu. Ya, karena saya pakai 2 kantong dengan posisi yang tidak jajah. BAB bawah, tapi agak atas. Jadi saya makanya mau nggak mau ngilang terus ini. Tapi kan ngilang gitu ya? Iya, bawahnya tetap kita terpangku sama tadi elastik tadi. Tidak masalah juga karena kan itu posisi haknya, maksudnya kan habis perekat itu di belakang ya jadinya ya? Depan juga lebih depan lebih enak. Untuk lepasnya lebih enak. Oh iya. Di samping ya. Iya. Kalau begitu nggak mengganggu tuh? Nggak mengganggu karena ini hanya juga kecil, nggak mengganggu. Dan biasanya saya pakai kantong 2-3 hari bisa memperpanjang sampai 4-5 hari ya. Lumayan kan untuk kantong yang susah didapatkan, lumayan untuk memperpanjang. Iya benar. Oh ya, unik sekali ya. Jadi mungkin ini semacam DIY-nya untuk belt ya. Jadi kan biasa ada tuh ostomy belt, ini tuh semacam DIY-nya. Pak Roni, kalau misalkan sekarang dengan biasanya Bapak aktivitas itu sekarang seperti apa nih Pak? Boleh diceritain nggak aktivitas mungkin sehari-harinya aktivitasnya seperti apa? Terus kira-kira nih ada nggak pengalaman mungkin Bapak mungkin tahu nggak mungkin Bapak punya pengalaman kantongnya bocor, terus itu biasanya penyebabnya apa tuh Pak? Kalau
punya pengalaman seperti itu. Ya, kalau Terdengar? kegiatan, Ya. ya, terdengar. Halo, Iya, Pak. ya. Kalau kegiatan saya saat ini sih bekerja punya toko sendiri pagi sampai sore. Kalau sore biasanya untuk 1 bulan ini, 1-2 bulan ini memang berhenti, biasanya ada olahraga sama teman-teman, itu pun masih bisa beraktivitas. Malamnya paling ya di rumah, kerjakan yang lain. Itu sih aktivitas saya. Biasanya aktivitasnya lebih banyak duduk atau berdiri atau jongkok. Biasanya kan kalau misalnya jongkok itu kan apa namanya, atau duduk itu kan kantong itu suka ketekuk, jadi kayak apa namanya, kayak gampang ketekuk dan akhirnya ngelopek lemnya gitu. Kalau Bapak sendiri aktivitasnya lebih banyak seperti apa nih, Pak? Terus dengan tadi ya belt DIY itu bagaimana dia bisa membantu, apakah membantu si kantong itu lebih ketat atau bagaimana? Ya, kalau aktivitas saya sih kebanyakan duduk, karena kan di depan komputer seringnya. Tuh. Tapi kalau jongkok memang biasanya agak susah. Memang biasanya kadang kalau terpaksa ngambil, ada satu kaki yang istilahnya lonjong lurus ke belakang, misalnya Ya, ke samping, lurus. kan, Iya, iya. kalinya kan gitu. Jadi nekuk hanya satu. Iya, aku juga Ya, gitu ya. betul. Nekuk hanya satu, baru ngambil. Kalau enggak bisa cepet Tapi bocor. nanti kantongnya. Sayang kantong ya. Iya. Tadi yang Roni sampaikan bahwa itu apa? Pakai elastik tadi ya. Ya. Kemarin aku udah coba nih. Tapi karena saya nyari-nyari nggak ada yang hitam, aku coba pakai putih. Cuman kalau aku yang pakai, kenapa dia lari gitu loh? Maksudnya tuh naik ke atas. Itu di bawahnya kan Bu ya? Gini Ya, ya? di bawahnya. Jadi yang lain ini kan ini, jadi narik ke atas gitu. Gini Bu maksudnya? Saya selama ini nggak pernah Ibu, pasti Enggak, ya? istilahnya pasti banggok istilahnya gitu ya. Pasti ketahan di sini tuh ya. Iya, di situnya sih tetap di situ, tapi di sampingnya itu, yang di sebelah-sebelahnya itu ada yang naik gitu ke atas. Oh, buffernya maksudnya? Oh, lah biasanya untuk ngakali memang seperti itu. Saya di sini saya kasih Bu, apa ya? Ban itu apa? Hepafik. Dikasih hepafik untuk keamanan. Biasanya lama-lama emang sini nggak kuat di sini. Iya. Saya kasih hepafik lagi. Di bawah kasih hepafik. Terus baru tempel ini lebih kuat memang. Karena kan kegesek-gesek terus ya di sini ya, nggak kuat. Nah, jadi saya kasih alkali hepafik dulu. Terus baru bisa lebih tahan lama. Oh, oke. Dicoba. Ya, aku udah coba sih kemarin tuh, aku bikin gitu, terus pakai kaitan gitu, langsung. Ya. Kok asal aku duduk dia yang belakang naik. Jadi karetnya naik. Jadi depan sih nggak naik, tapi belakangnya naik, akhirnya malah ketarik, lepas. Kalau pakai one piece masih mending ya, maksudnya dia nggak akan terlepas. Kalau pakai two piece dia bisa dorong lepas itu. Saya pakai two piece juga aman sih Bu ya, ini ya. Mungkin gini, berarti ini bisa dipakai dengan bentuk badan orang-orang yang istilahnya tuh lurus. Jadi kalau umpamanya bentuk badannya tuh di atas, pinggangnya lebih kecil atau apa, itu pasti naik. Oh, Ibu ke belakangnya naik apa di jaring? Kayak ikat pinggang? Kayak pinggang gitu. Aku karena apa? Stomaku di bawah pusar. Jadi kan otomatis aku makainya di bawah. Di bawah.
Nah, begitu duduk, dia naik. Yang belakang, naik. Si karetnya ini. Si karetnya ini naik jadinya. Naik dia. Waduh. Naik, depan ikut keangkat. Itu yang berapa senti ya, Bu ya? Oh, kalau ini kecil. Kecil. Yang ini iya. yang 5 senti. Aku pakai yang 5 senti kemarin. Oh, yang pakai yang 3 senti, Bu. Yang 5 senti memang resikonya kan karena kelebaran ya, seperti kayak kloset ya. Jadi kan iya. Jadi yang segini 3 senti. Ya, saya pakainya yang 3 senti. Oke. 3 senti coba. ya. Ya. Ya, aku coba lagi nanti aku bikin. Ya. Terus kalau soal makan bagaimana, Ron? Makanan apa yang kira-kira menyebabkan Roni, katakanlah kalau kolostomi kan pasti makan apa yang menyebabkan Roni diare, atau kalau umpamanya kalau buang air kecil itu biasanya minuman apa yang mempengaruhi. Jadi pernah nggak kejadian, maksudnya nggak bisa BAB atau diare, atau nggak bisa pipis atau pipis terus gitu? Ya, kalau sejauh ini untuk makanan sih aman-aman saja, Bu. Saya nggak ada istilahnya kayak alergi atau apa yang membuat perut jadi mulus, itu nggak ada. Tidak sensitif ke satu makanan. Tapi kalau untuk minuman biasanya yang manis-manis. Jadi biasanya kan teh manis itu. Jadi pernah pengalaman beberapa kali. Jadi malam sebelum tidur jam 8-an tuh minum teh manis. Jadi pasti nanti tidurnya kencingnya cepet keluar. Gitu. Cepet ngisi lah kantongnya. Yang manis-manis biasanya. Terus kalau malam gitu ya, Roni kan otomatis kan karena kalau buang air kecil kan pasti nggak bisa ditahan, tahu-tahu penuh atau apa gitu. Itu diakalin dengan apa? Apakah Roni pakai urine bag atau apa untuk disambung ke ini? Enggak sih. Ya kebutuhannya kalau saya kantongnya penuh itu terus kebangun gitu, jadi kan tidurnya nggak nyenyak sih. Jadi terus kebangun. Itu. Semalam berapa kali turun kira-kira? Kalau di apa namanya? Katakanlah Roni, aduh, semalam itu aku bisa bangun berapa kali untuk kencing, untuk buang air kencing? Kita bisa 2-4 kali lah, Bu. Wow. Sering ya. Jadi nggak tenang dong tidur, nggak nyenyak. Tapi kalau saya tidurnya walaupun 1 jam nyenyak, bisa nyenyak, Bu. Iya. Karena pengalaman dulu juga waktu pengobatan yang kedua, mau operasi, itu kan saya kalau dalam 1 bulan itu saya tidur nggak bisa, Bu. Belum operasi kedua, itu kalau tidur tuh nggak, karena perutnya sakit, karena menyebar ke kantong benih. Jadi kalau saya tidur terlentang nggak bisa. Jadi tidurnya tuh kayak anak sekolah, sekolah tidurnya di kursi sambil gini. Oh, iya. Dan itu pun tidak membuat bisa tidur nyenyak, karena pasti tidurnya paling 5 menit, 10 menit bangun, pindah posisi, 5 menit, 10 menit bangun, pindah posisi. Itu. Karena bagian bawah, belakang pantat itu, kalau buat duduk biasa pasti sakit. Jadi kadang harus pakai kaki tak tekuk untuk didudukin gitu. Oh, kalau zaman sekarang ini ada, kalau itu pakai bantal donat istilahnya tuh, bantal yang tengahnya tengahnya lubang. Kalau zamannya aku dulu belum ada, jadi aku dulu pakai bantal peyang, tahu untuk bayi. Kan bayi ada tuh bantal peyang tengahnya apa berlubang gitu. Itu kan empuk. Jadi pinggirnya aku tambahin kapuk lagi supaya padat. Jadi kalau didudukin pas. Jadi nggak berasa sakit. Ya sakit sih sedikit, tapi nggak pas naplak di tempat di kursi gitu, di bangku gitu nggak. Jadi duduknya di bantal itu. Kalau sekarang mah ada bantal donat di mana-mana. Nah, ada juga yang pakai ini, Ron. Ban dalam. Ban dalam Vespa kan kecil. Ya. Nah, itu ada yang ngakalin seperti itu. Jadi kalau untuk makanan atau untuk minuman mungkin nggak ada kendala ya, Roni ya. Ya. Ron, sekarang ini aktivitas Roni apa? Maksudnya gini,
pada saat setelah operasi, apa yang dilakukan Roni? Apakah ngerem aja di rumah, atau aduh aku nggak mau keluar, aku nggak mau ini, atau bersosialisasi nggak mau gitu? Aktivitasnya apa? Ya, waktu pengobatan memang full 100% di rumah, Bu. Jadi kan fokus sama, karena kan ada efeknya, fokus untuk pengobatan. Dan setiap orang kan punya reaksi yang berbeda-beda dalam menangani sakit atau kondisi tubuhnya kan. Ada yang menunjukkan, aduh sakit ya, jangan banyak ngomong. Ada yang cuma diem, sebetulnya sakit gitu. Nah, kalau saya biasanya diem di rumah. Ada beberapa yang memang bilang, sudah ayo buka usaha dan sebagainya. Karena berpikir bahwa saya tidak apa-apa, sehat-sehat saja. Nah, saya pikir saya tahu kondisi saya belum fit gitu. Nah, akhirnya setelah saya selesai pengobatan, sehat, terus saya buka toko, ya normal semua, lancar, aktivitas normal juga. Walaupun ada beberapa keterbatasan karena memang sudah berbeda sistem pencernaannya ya. Tapi sejauh ini normal-normal aja. Jadi kalau teman, tetangga, bahkan pelanggan yang tidak tahu pun berpikir bahwa saya orang yang tidak punya, tidak manusia berkantong lah gitu. Karena pengalaman juga, Bu. Dulu waktu pengobatan 8 kali di Jakarta, itu saya ada dibantu satu orang yang sebetulnya saya belum kenal. Jadi dia ayo ke Jakarta, saya bantu pengobatan kamu 8 kali. 4 kali pengobatan berhenti. Nah, karena dia melihat saya dalam proses pengobatan tidak apa-apa, sering di kamar nonton film. Nah, saya kan memang suka nonton movie trick, suka nonton film. Jadi waktu saya dalam proses efek-efeknya, saya mending di kamar, mengalihkan perhatiannya sambil nonton film. Nah, beliau ini mungkin maksudnya memberi support, saya tidak tahu, tapi intinya salah mengerti kondisi saya gitu loh. Wah, kamu kok enak-enak, sangat gitu. Jadi singkat cerita, yaudah saya terus setengah jalan berhenti waktu itu, disuruh ngurus sendiri. Sempat diginiin juga, udahlah kalau kamu memang jadi orang tidak semangat, pengobatan di kamar nonton film aja nyantai-nyantai, sempat dibilang bahwa mending daripada kamu mengambil pengobatan mati aja.